Halo sahabat nonton, siapa yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Dao? Yuk kita mulai judul cerita kelanjutan episode 5 ya. Setelah melihat video ibunya sedang mengubur Suyon, Habin menjadi sangat terpukul. Yomin kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Habin dan mengambil tas berisi uang miliknya. Namun, seseorang menggunakan helm datang untuk menyelamatkan Habin, sehingga Yomin pun segera pergi dari sana bersama uang tersebut. Sementara itu, Taesu pergi ke jasa perbaikan ponsel untuk melihat isi ponsel yang telah ditemukannya di laci Habin. Kemudian, Habin pulang ke rumah dan melihat laci di kamarnya sudah dibobol. Karena itu, Habin langsung mengirimkan video tentang ibunya yang mengubur Suyon kepada Taesu. Habin lalu menelepon Taesu dan bertanya, apa penyebab kematian Suyon? Namun Taesu dan timnya pun masih belum mengetahuinya. Taesu pun jadi terpukul setelah melihat video istrinya itu. Keesokan harinya, Taesu kembali mendatangi jasa perbaikan ponsel dan mengetahui kalau ponsel yang Taesu bawa itu punya aplikasi pelacak GPS. Dan yang mendownload aplikasi itu adalah Jisoo, yang adalah ibu Habin. Aplikasi tersebut juga ternyata terhubung dengan ponsel Habin. Jadi dengan aplikasi itu, Taesu mencoba mencari Habin dan sampailah Taesu ke sebuah gedung. Sementara Taesu mencari Habin di dalam gedung tersebut, Habin sudah keluar dari gedung dan kemudian melihat mobil Taesu. Habin menyadari kalau ayahnya sedang mencari dirinya. Jadi Habin mematikan ponselnya dan segera pergi dari tempat itu menggunakan taksi. Namun, seseorang yang menggunakan helm mengikuti Habin dari belakang. Sepertinya orang berhelm ini adalah orang yang sama yang menolong Habin kemarin. Sedangkan Taesu terus mencari Habin di dalam gedung. Dan sampailah Taesu di salah satu klinik psikiater gitu. Awalnya Taesu menanyakan apakah Habin tadi ke sana. Dan benar, Habin ke sana untuk melihat catatan rekam medis ibunya. Jadi sebelum Jisoo meninggal, Jisoo sempat berkonsultasi ke klinik itu. Psikiater pun memberikan Taesu beberapa rekaman konsultasi antara Jisoo dengan si psikiater. Sesampainya Taesu di rumah, Taesu mulai mendownload rekaman pemberian psikiater. Di sana, Jisoo bercerita kalau dia senang, kalau akhirnya Habin memiliki seorang teman, dan temannya itu yang bernama Suyon. Saat Habin ulang tahun, Jisoo memasak banyak makanan, dan Suyon pun datang ke rumah. Ketika itulah Suyon memberikan gantungan merah hati untuk Habin sebagai hadiah ulang tahun. Dan Jisoo juga memberikan Suyon ponsel karena itu adalah permintaan dari Habin. Sejak itu, kelakuan Habin jadi berubah. Jisoo mulai kesulitan menghubungi Habin, dan Habin juga jadi sering bolos les. Karena khawatir dengan tingkah putrinya, Jisoo jadi membuntuti Habin. Saat sedang membuntuti Habin, Jisoo melihat Habin memberikan uang ke beberapa anak di jalan, agar mereka memberikan Habin sebuah informasi yang kita belum tahu apa itu. Jisoo tentu menjadi tambah khawatir, lalu pergi menemui Suyon dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Habin. Suyon berkata, kalau Habin tuh lagi nyariin Suyon. Habin mencari Suyon karena Suyon bolos sekolah dan nggak menjawab telepon dari Habin. Jisoo jadi bingung, loh kenapa Suyon nggak jawab telepon dari Habin? Suyon lalu menjawab, kenapa Tante nggak kasih tahu ke saya kalau Habin itu berbeda dengan anak-anak yang lain? Tante pasti tahu kan maksud dari saya? Saya tuh takut Tante sama Habin. Tolong saya, Tante. Nah loh, makin jelimet dah ini. Ada apa ya? Malam harinya, Jisoo memperingatkan Habin untuk berhenti mencari Suyon. Karena Habin nggak bisa berteman dengan orang yang nggak mau berteman dengan Habin. Tapi Habin menolak mentah-mentah gagasan ibunya itu. Suatu hari, Jisoo kembali mendatangi psikiaternya dan menceritakan kalau Habin sepertinya habis membunuh seekor anjing. Jisoo tidak tahu apa yang terjadi. Jisoo hanya menemukan anjing itu sudah mati. Jisoo juga nggak menanyakan apapun kepada Habin. Jisoo hanya mengubur anjing itu aja dan merasa sangat bersalah. Anjing yang dimaksud Jisoo sepertinya adalah Suyon nih sahabat nonton. Setelah mendengar rekaman itu, Taesu kembali merasa terhantam berkali-kali lipat dari sebelumnya. Taesu lalu pergi ke kantor polisi dan mengadakan rapat dengan Yojin dan Daehong. Mereka melaporkan kepada Taesu kalau kemarin itu tim menemukan 3 jejak kaki di gunung. Jejak kaki pertama adalah milik Yomin, dan tim mengira jejak kaki kedua adalah jejak kaki milik Juntae. Lalu jejak kaki ketiga masih belum mereka ketahui. Dari melihat CCTV apartemen Juntae, Taesu memperhatikan pakaian Juntae yang berbeda dari biasanya, dan kemudian meminta tim untuk menemukan Juntae di area pemancingan sekitar. Sementara itu, Sunghee menemui Juntae di sebuah tempat pemancingan. Di sana, Juntae berbicara seolah-olah dia merasa bersalah akan sesuatu. Tapi Sunghee berusaha untuk menguatkan dan menghibur Juntae. Sementara itu, seseorang dari jauh memotret kedekatan mereka berdua, dan kemudian mengirimkannya kepada Yongmin. Yongmin yang melihat foto Juntae dan Sunghee menjadi murka, dan kemudian pergi mendatangi Juntae. Yongmin pun memukuli Juntae. Tapi untung aja, polisi datang tepat pada waktunya, dan menyelamatkan Juntae. Tapi Yongmin berhasil kabur lagi.
Di kantor polisi, Juntae diinterogasi dan akhirnya dibebaskan. Karena ternyata bukan Juntae lah orang yang bersama dengan Yeomin kemarin itu di gunung. Tapi sebelum Juntae pulang, Yojin bertanya, kenapa kemarin itu Juntae nggak ngomong jujur kalau Habin dan Suyeon berteman dekat? Juntae menjawab kalau dirinya nggak mau membebani Habin dengan investigasi ini. Kemudian kita melihat Tae-soo kembali mendengarkan rekaman percakapan Jisoo. Kali itu, Jisoo bercerita kalau dirinya sadar Habin itu berbeda dari anak-anak lainnya. Jisoo nggak bisa bercerita ke Tae-soo, karena Tae-soo sudah mencurigai Habin dengan caranya sendiri. Jisoo juga yakin Habin nggak mungkin menyakiti adiknya. Karena Jisoo tidak ingin mencurigai Habin seperti Tae-soo, makanya Jisoo menceraikan Tae-soo. Setelah mendengarkan rekaman itu, Tae-soo menelepon Habin, dan Habin pun pulang ke rumah. Tae-soo kemudian bertanya, kenapa Jisoo dan Habin tidak pernah bercerita apapun kepada Tae-soo? Habin menjawab, karena dirinya nggak percaya sama Tae-soo. Habin lalu bertanya, kenapa Tae-soo menemui Jisoo pada hari kematian Jisoo? Kilas balik memperlihatkan di mana Jisoo berkata kepada Tae-soo kalau dirinya sudah merasa nggak sanggup lagi dengan hidup ini. Lalu Tae-soo menjawab, jika kamu sangat ingin mati, kenapa kamu nggak mati aja? Ada apa? Kamu nggak bisa melakukannya? Nah loh, apakah Habin mengetahui tentang hal ini ya? Wah, ini drama sungguh membangunkan sih, dan bikin pusing ya. Dan juga karena minggu ini hanya keluar 1 episode, maka saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa!